Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam. Syekh Maulana Tuhami rahimahullah jami'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun utawi kiku pungkasan bab terakhir Firiyadis Sibyani ing dalem ngajari bocah wa ta'dibihim lan mulang adab sibyan wa ta'limihim lan ngajaraken sibyan amma riyadatuhum anapun utawi ngajari sibyan wa ta'dibuhum lan mulang adab sibyan iku fayam bagi mongko saik jolil walidi ketuwene wong tuwa apa ayyuraki bayen to nginjen-nginjen sapa walid sapa walid waladahu ing anake walid min hini wiladatiha saking mangsa kelahirane sibyan saking mangsa kelahirane sibyan li annahu krana sak temene walad
Krana sak temene walad iku amanatun, dadi amanah. Di anak itu adalah amanah indahu ing dalem ngersane walid. Fala yasta'miluhu mangko ora gunakaken sapa walid ing walad illa fi hadanatil mar'ati, kecuali ing dalem didikane wong wadon as-solihati kang solihah. Jadi anak niku titipan, karena anak itu sebagai amanah, maka sejak awal carilah istri yang solihah. Berarti lek wong wedok nggih golek suami sing soleh. Li anna labana krana sak temene poan alhasila kang hasil minal harami saking perkara haram iku la barokata, ora ana barokah iku maujud fihi ing dalem walad. Ya. Karena ASI yang dihasilkan dari makanan haram itu tidak ada keberkahan. Makanya apa? Makanya kalau ingin melihat, ya, jadi seseorang itu, seorang anak itu saling berkaitan dengan orang tuanya. Ya. Jadi anak itu biasanya tergantung dari bagaimana orang tua mencari rezeki. Ya. Ketika rezeki yang dihasilkan itu adalah rezeki yang haram, biasanya keluarganya berantakan. Ya. Karena itu berpengaruh sekali. Tapi ketika rezeki yang diperoleh oleh seorang ayah, ya, orang tua itu kok halal, biasanya itu juga berpengaruh terhadap ketenangan keluarganya. Mulai dari istrinya sampai anaknya, ya. Anaknya itu menjadi anak-anak yang soleh, anak yang soleha. Itu berawal ya diantaranya dari bagaimana tata cara orang tua itu memperoleh rezeki. Makanya di sini disebutkan, kalau sudah rezekinya itu rezeki yang haram, maka apa saja yang diberikan kepada anak, bahkan sampai ASI, itu tidak ada keberkahan. Jadi barokah, tidak ada keberkahan itu maksudnya adalah ya apa ya? Ya itu tadi lah, koyoke ketorone sugih tapi tidak tenang, ya. Terus selalu cekcok, ya, selalu bertengkar. Itu namanya keluarga yang tidak barokah. Wa yang bagi lan sayekja lahu keduwene walid apa ayu rafiqa yen to melasi sapa walid bihi kelawan walad wa yasfiqalan walas asih sapa walid alaihi ing atase walad. Jadi seorang orang tua itu harus belas kasih kepada anak. Anak itu enggak boleh dibentak. Li anna taglidza krana sak temene gawe kasar. Ketika seorang anak dididik dengan cara kasar, alaihi ing atase walad wasyiddatilan keras, rubbama tuaddi terkadang nekaaken apa taglid ilal budi maring bendu seorang anak yang dididik secara kasar, ya. Jadi gampang diseneni. Ya biasanya anak kecil itu kalau didikan ketika masih kecil itu kok kasar, ya, maka apa? Itu tersimpan dalam memorinya dan biasanya dia akan menjadi anak yang introvert, ya, anak yang tertutup. Bahkan biasanya anak itu bodoh, ya. Karena apa? Sejak kecil itu sudah sering dilarang, ya, terus dibentak-bentak. Jadi akalnya itu, otaknya itu tertutup. Berbeda dengan anak yang sejak kecil itu memang dididik dengan kebebasan, ya, dengan kasih sayang. Itu berbeda. Makanya dan apa? Mendidik anak itu nggak bisa diulang, kan? Jadi sukses nggak sukses, ketika anak besar ya sudah harus diterima itu. Makanya apa? Makanya parenting, ya, bagaimana cara mendidik anak itu pelajaran yang luar biasa, ya. Karena mendidik anak itu nggak bisa diulang, harus sukses, nggak boleh gagal.
Wa yuqalu lan den ucapaken fahdhar mongko wedi sapa sira zalika ing mongko taklid. Wa yuqalu lan den ucapaken manutawi sapane wong iku adaba mulang adab sapa man waladahu ing anake man saghiron ing dalam waktu cilik bagi barang siapa yang mendidik ya mengajarkan tata krama anaknya sejak masih kecil kerot mongko anteng bihi kelawan walad apa ainuhu peningale man kabiron ing dalam waktu gede. Jadi barang siapa yang mendidik anaknya sejak kecil, maka ketika anak itu dewasa, ya orang itu akan bisa merasakan hasilnya. Wa manutawi sapane wong iku adaba mulang adab sapa man waladahu ing anake man arhoma mongko ngrumpungaken sapa man anfa'aduhi ing irunge musuhe man. Barang siapa yang mengajarkan adab kepada anaknya, maka apa bahasane niku arghama anfa'aduhi niku gawe kecelek musuhe ya. Jadi ya memang sangat penting. Wa amma ta'limuhum anapun utawi mulang sibyan iku fayam bagi mongko saik jalil walidi keduwene wong tuwa apa ayu alima yento mengajarkan sapa walid waladahu ing anake walid alhayaa ing sifat isin. Jadi yang dimaksud adab tadi itu apa? Yang pertama adalah sifat haya ya, sifat wirang. Malu dalam arti apa? Ya malu untuk melakukan dosa, ya. Malu untuk melakukan maksiat. Wal qanaata lan sifat nerimo. Jadi menerima apa adanya segala sesuatu yang diberikan oleh Allah. Ya. Jadi qanaah ini juga berkaitan dengan ikhtiar. Jadi qanaah, tawakal, ikhtiar itu satu kesatuan. Artinya bagaimana? Jadi ikhtiar, berusaha ya. Berusaha itu harus semaksimal mungkin sampai sudah tidak bisa bergerak, istilahnya seperti itu. Misalkan sampean mempelajari sesuatu, sebuah ilmu. Ketika tidak paham ya terus ulang lagi sampai mentok tidak bisa, baru di situ tawakal ya. Jadi tawakal itu adalah proses terakhir ketika ikhtiar itu sudah mentok ya. Habis itu baru qanaah, menerima apa adanya. Jadi menerima itu setelah berusaha, bukan masih start wes aku tak tawakal, wes tak qanaah. Itu namanya bukan tawakal ya. Wa adabal akli, adab mangan, termasuk mengajarkan bagaimana adabnya makan ya. Jadi yang halal dimakan, yang haram nggak boleh dimakan. Itu penting. Wasyurbi, adabe nginum. Walibasi, adabe berpakaian. Wa ayyu alimahu lan yento mulangaken sapa walid ing walad al aqaida ing pira-pira akidah allati fatakang lembut. Termasuk juga mengajarkan bagaimana akidah itu. Kenapa hal ini penting? Karena akidah itu kan sesuatu yang paling dasar yang harus dimiliki oleh masing-masing manusia. Ya. Rata-rata kepercayaan kita itu kan warisan toh. Cara ibaratnya jenengan nggak mondok, cara ibaratnya ya. Iku nggak mondok, ditanya tentang agama Islam itu kan bingung. Ya. Artinya apa? Artinya kewajiban seperti ini ya, yang perlu digarisbawahi adalah mengajarkan akidah, adab ya, sampai syariat.
itu adalah kewajiban orang tua. Jadi nanti jenengan menikah itu ya punya anak. Lah anak itu sejak kecil sudah dikasih tahu itu semua. Ya, sudah mulai diajarkan bagaimana dia itu memiliki sebuah akidah yang benar. Ya, akidah itu ya tauhid itulah. Jadi tauhid sederhana. Ya. Karena apa? Kalau tidak diajarkan seperti itu, karena agamanya itu agama warisan, ketika dia dewasa, terus tidak kenal yang namanya pesantren, akhirnya apa? Akhirnya bisa berpindah ke agama lain selain Islam, dan itu kan naudzubillah. Wa makna la ilaha illallah lan maknane lafaz la ilaha illallah. Dan juga diajarkan apa itu maksud dari la ilaha illallah. Ya diajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa alla yabsiko. Wa alla yabsiko lan yen to ora itu sapa walad fil masjid ing dalam masjid. Jadi tidak membuang ora itu di dalam masjid. Artinya adalah diajarkan bagaimana menghormati masjid. Wala yamtakhitulan ora sisi buang umbel sapa walad fihi ing dalam masjid. Jadi tidak mengotori masjid. Jadi sejak kecil sudah dididik agar menjaga kebersihan. Wala bihadrati ghairihi lan ora ing dalem sandingi sakliyane walad. Wa kaifiyatal julusi lan ngajari tata carane lungguh. Wa alla yuksira lan yen to ora ngekehaken sapa walad minal kalami sangking guneman. Wa alla yahlifa lan yen to ora sumpah sapa walad. Jadi sejak kecil tidak diajarkan seneng sumpah. Biasanya kan orang itu kan sidik-sidik sumpah demi Allah. Itu enggak baik itu, ya. Walaupun benar, ya. Jadi mengucapkan banyak sumpah itu tidak baik. Walaupun benar, apalagi salah kan. Jadi tidak diajarkan seorang anak itu untuk selalu bersumpah, ya. Wala yakdziba lan ora goro sapa walad, tidak mengajarkan kebohongan. Makanya apa? Biasanya kan ada orang tua kalau anaknya menangis, rewel, itu diiming-imingi sesuatu yang sebenarnya dia itu bohong. Ya, kan ada kan banyak kan seperti itu kan. Ada anak menangis, wis meneng kok tak tukokne mobil, tak tukokne ini. Padahal itu bohong. Itu sama dengan ini. Mengajarkan kebohongan kepada anak sejak dini. Itu enggak boleh itu. Jadi kalaupun mengatakan sesuatu kepada anak ketika anak itu menangis atau rewel atau apa, katakan sesuatu yang di situ tidak bohong. Ya. Entah bagaimana caranya. Kan nanti wes sampean meneng tak tukone es krim, ternyata enggak dibelikan. Ya. Lah itu namanya kan mengajarkan kebohongan. Ya, itu kan hal sederhana kan. Nah, itu harus diperhatikan. Karena apa? Karena anak kecil itu baik dan buruk itu semuanya direkam sama dia. Dan bukan hanya direkam, ditiru, bahkan copy paste, ya. Apa saja yang kita katakan, apa saja yang kita lakukan, apa saja yang dia lihat, itu semuanya ditiru anak kecil itu. Makanya harus hati-hati, ya. Ya. Dan itu tidak bisa dirubah, ya. Itu loh. Makanya karena apa? Karena kan umur akan semakin bertambah. Coba sampean lihat. Sampean mulai sekolah dari mulai PAUD atau TK sampai sekarang, pelajaran yang paling sampean ingat apa? Nyanyi waktu TK. Iya kan? Sampean pelajaran SD masih ingat? Lupa. MTS atau yang kemarin SMA terakhir
Justru nyanyi-nyanyi waktu TK masih ingat. Ya itu loh, karena apa? Masa TK, masa PAUD itu masa emas, jadi umur emas. Ya. Itu adalah umur-umur masa keemasan. Nah, makanya apa? Nah, ini pelajaran ya. Ketika nantinya sudah berkeluarga, itu yaitu tadi ya. Jadi anak itu kalau dalam konsepnya Rasulullah kan 1-7 tahun itu anak itu biarkan bermain. Artinya bermain apa? Kalaupun memberi sebuah pelajaran adalah dengan memberikan teladan yang baik. Jadi tidak dipaksa untuk belajar itu tidak. Tapi dia itu konsepnya adalah bermain. Kalaupun harus belajar, belajarnya dengan cara bermain. Ya. Baru umur 8 tahun, ya 1-7, terus 8-14. Nah itu seperti apa? Seperti abdun, harus tegas orang tua itu. Jadi umur 8-14 tahun itu orang tua harus tegas. Makanya kan kalau tidak sholat ya harus dipukul. Ketika salah harus dibenarkan. Apa yang kamu lakukan itu salah, nak. Tidak. Jadi yang benar itu seperti ini. Jadi harus tegas, jangan sampai dikasih toleransi. Salah katakan salah, benar katakan benar. Karena itu sedang pembentukan karakter. Ya, umur 8-14 itu. Baru umur 14-21, 7 tahun berikutnya, anak itu tidak bisa seperti itu. Jadi kalau umur 14-21 itu anak itu harus diajak untuk dialog. Ya, tidak seperti sebelumnya yang harus tegas, itu tidak. Jadi harus dialog. Kenapa kamu melakukan ini? Tujuanmu apa? Ya, ketika salah ya kita beradu argumentasi. Oke, kalau menurutmu itu benar, kalau seandainya diganti seperti ini bagaimana? Jadi diajak dialog gitu, ya. Dijak ning kafe ngopi bareng, ya. Terus ngobrol. Kenapa sih kamu kok pacaran sama dia? Emang dia itu kelebihannya apa? Kalau kamu saya nikahkan dengan dia bagaimana? Itu ya itu mulai umur berapa? 14-21. Umur 21 ke atas itu sudah produk jadi, sudah nggak bisa dirubah. Kecuali dapat hidayah. Nah, itu hidayah itu kan bonus, ya. Jadi seseorang umur 21 ke atas itu sudah jadi. Ibarat sebuah produk itu wis ning jerone mall anak sing tuku apa ora, ibaratnya kayak gitu. Ya. Jadi itu ya. Jadi anak kecil itu ya biarkan dia bermain. Kalaupun misalkan kok sampean punya anak di sekolah TK, PAUD, itu lek ono pelajaran wakeh pindah ya. Pindah ke sekolah yang banyak bermainnya. Karena anak kecil itu bukan waktunya untuk belajar, itu belum waktunya. Masa dia itu untuk bermain. Karena apa? Kalau anak kecil itu sejak kecil sudah dididik dengan cara harus belajar, nanti jadinya ketika sudah dewasa jadi anak kecil yang masa kecilnya kurang bahagia. Ya. Akhirnya wes dewasa bangga dolanan, ya. Karena semua ada masanya, ya. Ada masanya. Tuh. Jadi itu pengetahuan, karena bagaimanapun kan nanti jangan akan jadi ibu semua, ya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaqulu lan aja ngucap sapa walid illa haqqan kecuali benar, ya. Jadi sejak kecil sudah diajarkan kepada anak kejujuran. Jadi kalaupun itu tadi ngedem-ngedem jangan sampai bohong. Wabil jumlati lan kelawan gemblengane fakulu syai'in mongko utawi saben-saben suwiji-wiji yuhmadu kang den puji apa syai'in syar'an ing dalam syariat iku yambagi sayukja lahu keduwene walid apa ayu alimahu yen to ngajaraken sapa walid ing walad iyahu ing walad. Pokoknya kesimpulannya adalah segala sesuatu yang menurut agama itu baik ya perlu diajarkan kepada anak. Hatta yasbuta sehingga tetap apa syai'in fi qalbihi ing dalem atine walad.
Kama yasbutu kaya oleh tetep apa anak ngukir fil hajari ing dalem watu. Makanya ada sebuah istilah belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Sama. Jadi segala sesuatu yang dilihat oleh anak kita itu semuanya sedang direkam dan tidak akan pernah lupa, ya. Wa kullu syai'in utawi saben-saben suwiji-wiji yudhammu kang den wada apa kullu syai'in syar'an ing dalam syariat wa adatan lan ing dalam kebiasaan iku yahdharuhu ngedono sapa walid ing walad minhu sangking syai'in. Segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat bahkan bertentangan dengan kebiasaan itu dijauhi. Hatta ya khaufu sehingga wedi sapa walad zalika ing mengkono-mengkono kullu syai'in. Kama ya khaufu kaya oleh wedi sapa walad minas thu'bani sangking ula wal asadilan macan wan narilan geni. Wa yajibulan wajib alaihi ing atase walad apa ayah fadhahu yen to ngreksa sapa walid ing walad min mukhalatati corona isu sangking kekancan sangking campur kanca kang ala. Saking campur konco kang olo. Jadi jangan sampai anak itu memiliki teman yang buruk. Nah ini ya harus dikasih pengetahuan sejak dini. Li'annahu krana sak temene mukhalatah iku aslu kulli wibalin asale saben-saben bilahi. Wala farqalan ora ana perbedaan iku maujud fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono berarti sing awal wau riyadhis sibyan mendidik anak bainadz zakari ing dalem antarane wong lanang anak lanang wal unsalan anak wadon. Jadi tidak ada perbedaan entah itu laki-laki ataupun perempuan, semuanya harus dididik seperti tadi itu. Li'anna nisa'a krana sak temene pira-pira wong wadon. Krana sak temene pira-pira wong wadon iku syaka ikur rijali. Iku syaka ikur rijali pira-pira sigarane wong lanang. Sigarane wong lanang fil ahkami ing dalem pira-pira hukum. Ya. Jadi perempuan itu bahkan perempuan itu lebih spesial ya karena dia punya fikih sendiri. Ya, fikhun nisa itu kan fikih khusus perempuan yang hampir semuanya diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah hadis-hadisnya. Ya. Jadi salah satu rahasia kenapa kalau Gusti Allah niku menikahkan Kanjeng Nabi ke Siti Aisyah umur 9 tahun itu agar di situ lahir yang namanya fikhun nisa. Ya, fikih khusus perempuan. Makanya semua yang berkaitan dengan haid, nifas, terus bagaimana perempuan itu sholat, kan beda kan dengan laki-laki kan. Bagaimana perempuan itu memakai pakaian. Nah, itu kan namanya fikhun nisa, fikih khusus perempuan. Artinya apa? Artinya dari sini bahwa agama Islam itu sangat memuliakan perempuan. Itu. Jadi sampai dibuatkan hukum sendiri. Hadza utawi kilabait iku tamamul qasdi sempurnane sejo fil mangzumati ing dalem perkara kang den nadzumaken ala ikhtisaril qauli ing atase ringkesane pengucap ngreksa sapa sira mangzumatan ing pira-pira perkara kang den nadzumaken. Summa ala khairil wara nuli iku ing atase luweh bagus-baguse makhluk nyatane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sholatu rabbina utawi rahmat ta'zimi pangeran kita al azimi kang agung as-samadi kang langgeng akhbaru awe khabar sinten Kiai Nazim rahimahullah
Innama sak temene perkara qasadahu kang nejo sinten ke nazim ing ma min hadzan nazmi saking ikilah nazam al mukhtasari kang den ringkes iku kotama temen sempurna apa ma biqaulihi kelawan dawe ke nazim rupane dawu watib bima ang fakta ila akhirih. Tsumma khataman uli mungkasi sinten ki nazim bisolati kelawan maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama ibtada'a kaya oleh ngawiti sinten ki nazim biha kelawan sholawat rojaan krana ngarep-ngarep qabula amalihi ing ditrimone amale ki nazim li hadisin krana hadis. Ad-du'a utawi donga iku mauqufun den kandhekaken bainas sama'i ing dalem antarane langit wal ardi lan bumi la yasilu ratu meka apa donga minhu saking la yasilu ratu meka minhu saking donga apa seun suwi-wiji hatta yusolli sehingga maca selawat sapa wong alaya ing atase ingsun. Dadi doa yang tidak diawali dan tidak ditutup dengan sholawat itu mauqufun bainas sama'i wal ardi. Jadi berhenti di antara langit dan bumi, ya. Jadi mandek ning atmosfer di awan, ning awang-awang. Nah, ketika dibacakan sholawat maka doa itu akan naik. Wa fi riwayatin ukhra lan ing dalem riwayat kang weneh. Ad-du'a utawi donga bainas sholataini ing dalem antarane sholawat loro, ya. Jadi diawali sholawat, diakhiri sholawat alaya ing atase ingsun iku la yuraddu raden tolak apa donga. Afi ukhralan ing dalem hadis kang weneh ij'aluni ndadekno sapa sira ing ingsun fi awalid du'a ing dalem awitane donga wawastuhu lan tengahe donga wa akhiruhu lan akhire wawastihi lan tengahe donga wa akhirihi lan akhire donga wal wara utawi lafat al wara iku al khalqu maknane makhluk wal azimu utawi lafat azim iku alladzi perkara lan nisbata kang ora ana nisbah iku mujud li ahadin keduwene wong suci ma'ahu sartane azim fi uluwi sya'nihi ing dalem agunge tingkae azim wa jalalati qudratihi wa jalalati qadrihi lan agunge derajate azim apane zatan zate wa sifatan lan sifate wa asma'an lan asmane wa af'alan lan penggaweane wa samadu utawi lafat somat iku al maksudu zat kang den sejo fil hawaiji ing dalem pira-pira kebutuhan alat dawami ngatasi selawase sumakola. Kita khatamkan besok. Wallahu a'lam bishawab. Terus dilanjutnya ngaji nopo? Menurut kula, ya, kalau yang masih berkaitan dengan Qurratul Uyun itu ada 2 kitab. Yang satu itu cuma 13 halaman, Fathul Izar, ya. Fathul Izar itu cuma 13 halaman. Paling itu seminggu 2 minggu selesai. Nah, nanti dilanjut dengan Uqudul Ijen. Uqudul Ijen itu berisi tentang adab. Jadi fokusnya lebih ke adab hubungan suami istri, ya. Itu ya. Jadi nanti sampean tanya ke kang-kang yang biasa nyari kitab, nanti Fathul Izar dulu kita khatamkan, habis itu Uqudul Ijen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.